Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Jangan baca bab ini, karya Pendeta Dr. Andat Ismail dari Seri Buku Selamat Menabur terbitan BPK Gunung Mulia. Ya, betul, bab ini tidak usah dibaca. Anggap saja bab ini tidak ada. Silakan Anda beralih ke bab berikut saja. Tentu Anda heran, apa-apaan ini? Kok ada bab yang nggak boleh dibaca? Apa bab ini di Braille atau kena sensor? Emangnya kenapa? Apa mengganggu kerukunan beragama? Atau ada politiknya? Anda memikirnya jauh banget sih. Tidak ada persoalan apa-apa. Yang dimaksud hanyalah ini. Bab ini tidak perlu Anda baca. Mungkin Anda jadi penasaran, kenapa nggak boleh dibaca? Apa karena ini bab 13? Nenek kita memang bilang angka 13 itu angka celaka. Bisa celaka 13. Emangnya Pak Andar percaya angka? Kok pendeta percaya angka? Nggak boleh dong. Itu tatayul. Entar bisa kualat. Wah, kok Anda jadi sewot? Siapa bilang saya percaya angka? Bagi saya tidak ada angka beruntung atau sial. Semua angka sama saja. Kecuali angka 33. Itu angka Seri Selamat. Kalau Anda mau tahu kenapa Seri Selamat berangka 33, silakan baca penjelasan di buku Selamat Panjang Umur. Apa? Belum punya? Bikin malu emak aneh engkong aja. Semua orang juga udah punya Seri Selamat komplit. Apa? Mau minjem? Minjem beli dong. Buruan beli, ntar keburu habis. Wah, jadi ngelantur jauh. Ayo kembali ke pokok pembicaraan. Pokoknya sederhana banget. Bab ini nggak usah dibaca. Beres bukan? Loh, kok Anda masih terus membaca bab ini? Bukankah sejak tadi sudah saya anjurkan agar Anda tidak membaca bab ini? Rupanya Anda berpikir secara bisnis. Anda pikir sudah membeli buku 33 renungan, ternyata ada satu yang enggak boleh dibaca. Rugi dong. Menurut saya, Anda tidak usah begitu tegas. Coba pikir, kalau Anda membeli 33 buah buku, lalu ternyata ada satu buku yang busuk, apa Anda makan buku busuk itu? Mentang-mentang Anda sudah membayarnya. Coba pikir, kalau Anda membeli 33 buah buku, lalu ternyata ada satu buku yang busuk, apa Anda makan buku busuk itu mentang-mentang Anda sudah membayarnya? Enggak kan? Anggap saja Anda ditipu oleh si abang tukang duku. Nah, begitu juga bab ini. Anggap saja Anda ditipu oleh si tukang ngarang buku. Sudah, buang saja bab ini, oke? Anda masih membaca terus. Ampun deh, bandel bener sih. Capek-capek saya nulis kalimat-kalimat di atas, ternyata nggak digubris. Nah, sekarang serius. Untuk kali terakhir, saya mohon dengan hormat kepada Anda untuk berhenti di sini. Terima kasih.
Ternyata Anda masih juga membaca. Anda orang yang susah diomongi. Tetapi yang pasti Anda mempunyai curiosity behavior atau perilaku ingin tahu. Ini dia pokok bahasan bab ini. Perilaku ingin tahu timbul dari rasa ingin tahu atau keingintahuan. Tiap orang mempunyai perilaku ingin tahu. Yang berbeda adalah tinggi kadarnya. Perilaku ingin tahu sudah mulai dari bayi dan anak kecil. Bayi atau anak menjelajah lingkungannya, mulai dari perbuatan yang sangat sederhana seperti menyentuh dan menjilat benda-benda oleh bayi, sampai perbuatan yang agak rumit seperti melepaskan serta memasang kembali benda-benda yang terdiri dari dua bagian atau lebih. Keingintahuan juga tampak dalam bentuk pertanyaan. Anak bertanya pada diri sendiri dan mengajukan pertanyaan. Pendidik yang bijak akan menanggapi tiap pertanyaan anak walaupun terdengar bodoh. Anak yang mendapatkan kebebasan mengembangkan tingkat keingintahuannya akan lebih bertumbuh dalam prakarsa dan rasa yakin dirinya ketimbang anak yang perilaku ingin tahunya dikekang. Orang tua yang bijak memberi kebebasan sambil sekaligus mengarahkan perilaku ingin tahu. Misalnya, anak kecil yang sebentar-sebentar membuka pintu lemari es oleh orang tuanya yang bijak tidak dilarang, namun juga tidak dibiarkan, melainkan disapa. "Kamu pandai membuka lemari es, bagus. Sekarang kamu tutup lagi. Nah, begitu bagus. Kamu juga pandai menutupnya." Mempunyai anak berumur 1 atau 2 tahun memang repot, sebab ia akan meraih segala sesuatu. Supaya kita tidak sebentar-sebentar berteriak, "Jangan, jangan!" Lebih baik kita menyingkirkan segala pecah belah atau obat atau benda lain yang tidak boleh diraih oleh anak. Perilaku ingin tahu juga bersifat belajar dari coba dan salah atau trial and error. Anak berusia 3 tahun yang ingin tahu panasnya lilin menyala sebaiknya dibiarkan merasakan sendiri rasa nyeri akibat memegang api atau lilin itu, sejauh itu tidak membahayakan dia. Juga di sekolah diperlakukan perilaku ingin tahu. Salah satu faktor keberhasilan belajar adalah tingkat keingintahuan yang tinggi. Sementara itu, guru yang cakap akan menyajikan bahan pelajarannya sedemikian rupa sehingga merupakan stimulans yang menimbulkan rasa ingin tahu, dengan cara menjadikan bahan pelajarannya terasa baru, memikat, menantang, dan isinya sulit namun penjelasannya mudah. Keingintahuan memang menjadi pendorong segala perkara dalam hidup. Sakius memperoleh keselamatan Tuhan Yesus karena perilaku ingin tahu. Di Lukas pasal 19 ayat 3 tertulis, "Ia berusaha untuk melihat." Dalam Alkitab Yunani tertulis ete idien, artinya ia penasaran untuk melihat. Keingintahuan mendorong kita berprakasa. Perhatikan ketujuh kata kerja ini. Maka berlarilah ia, lalu memanjat pohon ara untuk melihat. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus. Sakius berdiri dan berkata,
Hampir semua pemikir pendidikan mengakui pentingnya perilaku ingin tahu. Confucius berujar, jika saya sudah menyingkap tabir kebenaran dari sebuah sudut, maka murid akan membuka tabir ketiga sudut lainnya. Aristoteles berkata, keingintahuan pada bayi mendorong dia menggunakan panca indera. Paulo Freire dalam bukunya Belajar Bertanya, Pendidikan yang Membebaskan, menulis, seluruh pengetahuan pemula yang mengajukan pertanyaan dengan keingintahuan seharusnya tidak mungkin melewati satu hari tanpa secara konstan bertanya pada diri sendiri. Keingintahuan telah memberi kualitas pada hidup manusia. Apa yang sekarang kita anggap biasa, seperti buku, mesin cetak, listrik, lensa kacamata, telepon, obat antibiotik, vaksin, dan sebagainya, dulunya adalah perkara rumit yang ditemukan dengan jerih payah oleh orang-orang yang didorong keingintahuan untuk mengintip apa yang tertutup dan menyingkap apa yang terselubung. Menarik untuk disimak bahwa kadang-kadang perilaku ingin tahu justru timbul karena ada larangan. Jambu hasil curian dari pohon tetangga terasa lebih sedap ketimbang jambu yang dibeli ibu di pasar. Apa yang dilarang justru dilakukan. Buktinya, Anda membaca bab ini padahal judulnya berbunyi, jangan baca bab ini. Ini buku bahwa tingkat curiosity behavior Anda cukup tinggi. Siapa tahu kelak Anda bisa menjadi penemu seperti Einstein, Edison, Pasteur, Curie, Bell, atau lainnya. Ternyata akhirnya Anda terus membaca bab ini sampai selesai. Tetapi sekarang saya malah menjadi curiga. Jangan-jangan Anda begitu membuka buku ini langsung mulai dengan bab 13 ini. Kalau begitu, tingkat curiosity behavior Anda tergolong gawat. Gejalanya, ya itulah ngintip yang tertutup, nyingkap yang terselubung. Asik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada hari ini kami dapat merenung firman-Mu melalui program Sate Pagi ini. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Dengan riang kami puji Allah kasih dan mulia. Padamu ku buka hati bagai bunga mereka. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lenyaplah. Kau beri bahagia abadi, memancar terang di hati. Semua yang telah Kau cipta memantulkan kasih-Mu. Tata surya dan malaikat naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, gunung, lembah, ombak laut menderu. Mata air, kicau burung bersyukur kepadamu. Kau memberi dan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air kehidupan, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih
kasih Kau jadikan milikmu. Ajar kami menyayangi, teladani kasih-Mu.